Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diri kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki nafsu yang mutmainnah, jiwa yang tenang, yang tentram, yang akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan nikmat, dan kita senantiasa bersabar ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan. Kita senantiasa ikhlas beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli silaturahim, yang pandai menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki masing-masing, serta memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan rezeki yang thayyibah, ilmu yang bermanfaat, kehidupan yang sejahtera, sehat badan, lahir batin, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita juga kelak di akhirat mendapatkan kesempatan untuk dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi abdinya dan menjadi penghuni surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'alukal ijabah bil barakah wa al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu, tiupkan telapak tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah kita, hembusan dengan nafas bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mari kita ucapkan ke seluruh tubuh kita berikhtiar mengharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini memiliki nafsu yang tentram, jiwa yang tenang, yang akan menjadikan diri kita ini senantiasa menghambakan diri ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan hidayah, berada dalam keadaan hidup yang terbaik, yaitu hidup yang senantiasa menjadi hamba Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan kita tentunya mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tekadkan dari dalam qalbu kita yang terdalam pagi hari ini, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon Allah Rabbi zidni ilma warzuqni. Insyaallah kita
kita mendapatkan berkah, mendapatkan kesempatan untuk selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini di hari kedua dari bulan Rajab 1446 Hijriah, tentunya kita juga sertakan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi amalina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina, Allahumma barik lana fi kulli khair, Allahumma barik lana fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar. Memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita juga diberikan petunjuk pedoman untuk bisa selalu mendapatkan berkah, yaitu dengan senantiasa kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena sebaik-baik di antara kalian, kata Rasulullah SAW, maksudnya sebaik-baik orang Muslim adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dimulai dengan membaca, kemudian memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebarluaskan. Menyebarluaskan artinya mengajarkan. Jangan merasa kalau seandainya mengajarkan itu harus banyak, harus pintar dulu. Enggak. Setiap detik, setiap saat kita bisa belajar, sekaligus kita juga bisa mengajar. Tentunya masing-masing sesuai kadar dan kapabilitasnya masing-masing. Tentunya ini dalam rangka kita ingin berbagi manfaat di sela-sela sisa umur kita yang sampai dengan hari ini masih diberikan panjang umur. Karena sebaik-baik manusia, kata Rasul, adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Yang tidak bermanfaat tentunya tidak berguna. Malah ditempatkan juga di penjara. Manusia tak di dalam penjara. Masya Allah, pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan yuk kita tetap bahagia, istiqamah, berjamaah membaca Al-Quran. Karena kita yakin dari situlah rahmat Allah akan mengalir, dan tentunya karena kita tentu masing-masing banyak dosa, maka kita bermohon maghfirah, ampunan Allah terus-terusan didapat oleh kita masing-masing. Hari ini insya Allah kita tambahkan nikmat kita membaca Al-Qurannya surat At-Taubah. Masih surat At-Taubah, surat yang dibacanya tidak perlu memakai atau mengawali dengan basmalah. Kita hari ini akan membaca 7 ayat, mulai ayat ke-62 surat At-Taubah sampai ayat ke-68. Alhamdulillah di Saung Hafid Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung penuh ya untuk ibu-ibunya. Ini bapak-bapaknya udah mulai corengcang. Jangan-jangan besok mau ya bapak-bapak. Abdul ya. Mudah-mudahan ya makin hari akan makin banyak. Kemarin ada yang daftar, Pak pengen tinggal di sini katanya ya untuk ikut ngaji. Saya bilang silahkan, ada kamar kosong di sini ya. Tapi tanggung sendiri biaya dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang di dunia maya sana lewat jalur internet Zoom meeting, alhamdulillah sudah hadir Cirebon, ada Martina bersama keluarga, dan kemudian ada dari Bogor, ada Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga, dari Cipamokolan, Pipiren, Masjid Al-Jabar, ya Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga, kemudian dari Sumedang, ya Sumedang lagi favorit nih Bu sekarang, yuk jalan-jalan ke Sumedang yuk, ke Teis nih, Teis dan keluarga siap dikunjungi. Ada yang mau ikut? Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kebugaran, dan ada keinginan. Ya, kita berencana, yuk kita jalan-jalan ke Sumedang. Nah, kalau jalan-jalan ke Madinah kan Ibu pasti apa-apa udah Madinah atau Mekah. Ya, kalau ke Sumedang, ya, lempang we Bu, susah-susah. Baik, yuk kita sama-sama niatkan untuk belajar membaca Al-Quran sekaligus juga mengajarkannya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Surat At-Taubah 60. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Alam ya'lamu يجادل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. ليستهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نؤذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يحسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب صدق الله Allahumma bil Quran. Alhamdulillah kita sudah membaca ayat-ayat dari surat At-Taubah mulai ayat 62 sampai ayat ke-68. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang soleh, dan yang salahnya tentunya kita berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesempatan untuk tetap terus-terusan istiqomah belajar untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an kita. Jangan merasa puas dengan bacaan Al-Qur'an kita, karena sedikit saja kita teledor maka bacaan kita bisa keliru, dan kalau bacaannya keliru tentunya juga maknanya akan keliru. Ya, Masya Allah, di dua ayat terakhir yang kita baca ini, ayat 67 dan 68 surat At-Taubah ini, naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang ini Bapak Ibu ya. Ngeri ya. Yang disebut di sini adalah orang muslim yang sudah muslim. Jadi manusia yang sudah muslim tapi dia itu disebutnya munafik. Jadi munafik itu pasti muslim. Yang belum muslim tidak akan munafik, karena memang dia mah disebutnya kafir. Jadi kalau kafir itu ya nggak munafik karena memang kufur. Ya, yang munafik itu adalah yang kalau janji tidak ditepati, kalau ngomongnya bohong, dan kalau dipercaya dia khianat. Bertuhankan, mengaku mulutnya
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulutnya mengaku begitu, tapi kelakuannya beda dengan yang di mulutnya. Bertuhankan tidak hanya kepada Allah dan tidak mencontoh Rasulullah. Naudzubillah, kayaknya kita mirip-mirip ya Bu ya. Ngaku Tuhan kepada Allah tapi minta rezeki kadang tidak kepada Allah, masang nomornya, minta Ka'bah Jamrong ya. Terus ngarentenkeun ya, tidak dicontohkan oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita lakukan. Atuh udah kapaksa kapaksa kutub pasar kabutuh kapaksa naon da mal paeh atuh Bu nya teu nganyuka rentenir oge. Atuh udah kapaksa cenah hayang ngagenjreng siga batur nya Bu ya, hayang ngagelemreng, hayang meuli anu alus, kudung alus, mobil alus, imah alus, belaan beak dengkak ngajuk utang karentenirnya Bu ya. Sanes rentenir abdi mah ieu mah bank nya, bank emok jeung bank ceprot ya Bu. Masya Allah ya. Dan itu semua adalah jebakan setan terhadap diri-diri yang sudah berikrar untuk Islam tetapi perbuatannya berbeda. Ya, mari kita lihatnya apa yang terjadi dengan kondisi saat itu, di saat-saat ketika Nabi Muhammad SAW masih ada dan surat ini turun, apa penyebabnya, bagaimana kondisinya, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari yang terjadi saat itu. Insya Allah. Yuk kita lihat terjemah dan tafsir Ibnu Katsir mulai ayat ke 62 sampai ke 68 surat At-Taubah. Ya, di surat At-Taubah ini kita selalu dianjurkan untuk tidak perlu membaca basmalah. Kenapa? Di dalam surat At-Taubah ini banyak sekali ancaman dan juga banyak sekali wanti-wanti tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Bapak Ibu, Al-Quran ini intisarinya ada 5. Amar ma'ruf, nahi mungkar, tazkiyatun nafs, basyiron, nadhiron. Di dalam ayat-ayat yang baru kita baca, mari kita lihat ada enggak di antara 5 ini yang dibahas ya. Dari mulai ayat ke-62. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari keridhoanmu. Nah, ini banyak sekarang orang yang bersumpah atas nama Allah untuk mencari keridhaan manusia. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nyolong punya ayat gitu Bu. Kata orang munafik. Padahal Allah dan Rasulnya yang lebih patut bagi mereka untuk mencari keridhaan jika mereka adalah orang-orang yang beriman. Tidaklah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasannya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah tempat baginya dan kekal di dalamnya, itu adalah kehinaan yang besar. Bapak Ibu, ketika kita menyebut munafik seolah-olah orang lain, betul nggak? Seolah orang lain. Padahal tunjukkannya kepada diri kita. Justru diri-diri kita ini yang harus diuji. Apakah kita munafik atau tidak. Cara mengujinya cuma 3. Kalau ngomong tidak bohong. Berarti balik orangnya. Kalau berjanji ditepati. Terus yang ketiga, kalau dipercaya dia tidak berkhianat. Maka itu tidak munafik. Tapi kalau di antara 3 ini ada, ngomongnya bohong, kemudian janjinya ingkar dan khianat terhadap amanat, maka itu adalah munafik. Tapi jangan lupa kembali kalau nyebut munafik itu seorang orang lain, ibunya tuh si anu munafik. Padahal bisa jadi justru diri kita. Gitu Bu. Masa gitu suka kepada Allah, ya Allah. Saya sudah suka menyangka orang lain munafik, padahal diri sendirilah yang munafik. Itu bunyi. Munafik itu beda dengan munaroh Bu. Munaroh mah pengajikan sidul, punya. Nah, ibu-ibu ini apalnya mandra, gitu punya. Berarti ibu teh nonton gitu ya Bu ya. Pengajikan sidul sahabu. Jenab jeung sarah Bu. Sana sih Bu nyebutnya. Ya. Baik. Ayeuna Sidul jadi wakil gubernur Jakarta nya Bu, doakan ke bapakna. Lu tuh jangan jadi supir oplet terus, sekali-sekali jadi gubernur ya. Dia pernah jadi wakil gubernur Banten, terus jadi gubernur karena gubernurnya
kena koruptor ya, jadi korupsi. Kemudian dia naik sebentar, kemudian ikut pemilihan lagi tapi nggak kepilih. Sekarang ikut pemilihan di Jakarta, Sidul menang lagi jadi wakilnya. Nanti yang kalau yang apa namanya gubernurnya kemudian tidak aktif, kemudian bisa juga jadi naik gubernur. Ya itu di sana ya di DKI diurang ayatnya istilah diomongin ya. Kemudian orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Jadi orang munafik itu maksudnya kita ya, karena bisa jadi kita itu takut kalau ketahuan bahwa kita itu bohong. Kita itu takut bahwa kita ketahuan ingkar janji. Kita takut bahwa ketahuan kalau seandainya kita itu hianat terhadap amanat. Takut nggak, Bu? Sieun kabolekerkeun cek bahasa Brebes nama, ya kabolekerkeun kan Brebes punya sieun katohyan cek bahasa Pekalongan namanya apa Bu ketanya nggak ada ya Bandung atau ya tambah Bu katohyan aja nanti Bu kalau ke sana Bu apa Bu ketahuan ya, takut ketahuan ya, takut ketahuan itu adalah ada dalam hati, takut ketahuan bohong, takut ketahuan ingkar janji, takut ketahuan hianat dari amanah ya. Jadi di sini tegaskan bahwa mereka itu takut ada surat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW tentang hal-hal yang menyangkut mereka. Dan ternyata benar di surat At-Taubah ini Allah menerangkan tentang orang-orang munafik. Ya. Jadi ketakutan mereka terjadi. Makanya jangan sampai takut Bu, kepada yang akan terjadi. Nggak usah takut. Yang belum terjadi nggak usah takut. Pagebog sieun aya nu nagih. Dalam bentuk boga hutang mah moal aya nu nagih. Lamun pembuah hutang, tongga bagebeg neangan we mungkin aya nagih mun bisa mah sebelum nu nagih nyampe kita udah deketin dulu. Mau nagihnya, nih bayar. Beres nggak? Beres. Jadi enak resep gegebegan, resep penyakitnya itu apa Bu? Penyakit kalau gegebegan Bu. Dan jantungan, darah tinggi, kalau bahasa Brebesna lagi mah Bu, tengar kalongeun punya. Tengar kalongeun apa Bu? Ya itu kagetan gitu punya karena ningali senalna ayo kami pasti rek lagi kenapa can mayar kan gitu ya deg-degan lebih dari deg-degan Bu kalau deg-degan mah kalau ketemu pacar ini mah kaget banget gitu Bu bahkan tidak sedikit sekarang yang kemudian pingsan ya. Nah si ibu kemarin begitu anaknya itu divonis 5 tahun penjara indungnya langsung ya koruptor yang mendukung si koruptor 300 triliun cuma dihukumnya 5 tahun. Masya Allah. Padahal duit lagi seloba 5 tahun namun 1 tahun dan 1 miliar dipakai nyuap pada orang lain. Nah, saya sana lo bagiannya. Ya. Kemudian disebutkan di sini bahwa katakanlah kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang kafir yang takut akan turun surat itu katakan, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti. Jadi Bapak Ibu, kelakuan orang munafik itu melakukan upaya yang disebut dengan mengejek Allah dan Rasul-Nya. Disebut mengejek itu bisa jadi menyepelekan. Kayaknya kita termasuk nih, Bu. Begitu adzan yang adannya kurang baik umpamanya Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, ayo ini supaya itu sorak goreng ada. Kan gitunya kita kan ngejek Bu. Kenapa? Syariatna manu adan teh manusia ya, lalaki tapi geus kolot ya. Nah, hakikatnya mah itu yang memanggil adalah Allah. Ya. Suka ada gitu Bu. Ibu bisa membedakan di sini ada 7 adan ya. Kalau subuh-subuh ada 7 adan yang terdengar ya dan bisa membedakan oh ini belah itu. 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 Nyaho numpang terakhir nama pasti di Al-Ikhlas ya. Pangkelan nama ya. Jadi yang kaget datang di dia mah telat. Mungkin ciri khas namun di dia mengahulaan kan kayak jadi aneh ya. Hargaan kan batur heula ke di terakhir minggunya. Baik, jadi mereka itu takut kalau Allah tahu tentang hati mereka. Padahal Allah tahu nggak? Tahu. Dan mereka takut kalau ada
perintah kepada Nabi Muhammad untuk memperlakukan sesuatu yang terjadi kepada mereka orang-orang munafik ini. Apa yang terjadi? Yuk kita lihat di ayat ke-65. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersendagurau dan bermain-main saja. Nah, kan gitu Bu ya. Jadi lamun diajak bener orang munafik malah ngolemar. Ngolemar bahasa Lembang Bu, bahasa Pemalang. Apa Bu ngolemar Bu? Hese diajak serius cek urang Bu. Guyonan wae. Ya. Kemudian katakanlah kepada mereka, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul-Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Jika nama orang bisa nyebutnya, kalau ayat-ayat dibaca tuh ya, kadang-kadang kita itu tidak memperhatikan, cuek, cek bahasa orang. Cuek, ya, namun ayat-ayat dibaca, tentunya diajak ngaji, hese-nya, hari rezeki hayang loba, kan gitu punya. Terus, asli itu sahabu, ya orang, ya. Kemudian ke ayat ke-66-nya, tidak usah kamu minta maaf karena kamu telah kafir sesudah beriman. Nah, dia orang nah, kalau digenggerkeun ya, dia selalu minta maaf. Oh, mohon maaf, kemarin hanya bercanda. Kan kemarin ada yang bercanda keterlaluan tuh. Ada munafik kata teh Bu, meskipun wajahna ngakuna enggus dan ngakuna kiai pesantren lagi ya menang nyolong duit nebu di negara gue ya dibere taku Pamulyono panggilkeun pesantren duitnya bisa ya pasti duit orang katanya pajak rebo terus sudi teuing bukan perkara itu laras Bu insya Allah tahun ini semua dibabat ya Bu Pak Prabowo amin. Jika kami memaafkan segolongan diri dari kamu lantaran mereka bertobat, niscaya kami akan mengajab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Nah, Maha Rahman Rahimnya Allah, meskipun orang munafik itu memperolok-olok agama, memperolok-olok Allah, memperolok-olok Nabi Muhammad SAW, tapi kalau mereka bertobat, maka akan diampuni. Hebat nggak Bu? Punya Tuhan namanya Allah. Hebat. Kudu lumayan tuh Bu, lamun minta pengampunan ke Allah. Bagi umat Islam gratis Bu, segala ibadah itu. Termasuk ibadah haji gratis. Yuk jengkuring berangkat ibadah haji gratis. Papangih di Arafah tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Ya papangihna di itu dan lumayan mah pesawat, mobil, catering. Ya lamun mau bekal sorangan kan itu lempang kan itu kudu mayar. Nah, terus Bu. Jadi orang masuk loba alasan cenah udah mahal. Cek saha mahal. Kapan ibu hirup ke Allah, bapak hirup ke Allah, rezeki ke Allah. Nah, sakalina dipenta ku Allah pikeun angkat katana suci anu ditentukan ku Allah, urang teh loba alasan. Alasan bahasa Brebes nama kaleket. Mana nu make we ayeuna mah favoritnya Brebes ya. Kaleket bahasa Jawanya apa, Bu? Talangke itu. Talangke bahasa Sundana naon, Bu? Berat diri benar gitu. Jadi orang teh kudu apal Bu perkara itu. Jadi engketnya lamun keur loba sia mah berat diri can kudu ngartieun. Untung can abdi mah da alim diri teh dikirain teh berat diri teh gede bujur. Beda punya berat diri mah hese diajak bener, hese diajak bener, hese diajak gawe. Tapi lamun dahar mah teh berat diri tuh insyaallah. Nah, nah. Ya. Ayat ke-67. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Jadi yang munafik itu bisa laki-laki dan perempuan. Kira-kira banyakkan laki-laki, banyakkan perempuan. Ulah sok tahu Bu, banyak laki-laki perempuan juga ya. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain adalah sama saja. Jadi laki dan perempuan sama saja. Mereka menyuruh berbuat mungkar dan melarang berbuat baik. Kalau orang yang muslim, yang istiqomah, menyuruh berbuat baik, mencegah berbuat mungkar. Kalau orang munafik, mencegah berbuat baik, menyuruh berbuat mungkar. Ya, kayak gitu Bu. Termasuk melindungi pelaku perbuatan mungkar, melindungi. Ya, artinya apa? Memberikan perlindungan.
can katewaknya punya menteri anu memberikan perlindungan kepada judi online ya, mudah-mudahan di bulan Rajab ditewak ya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu rusak, rusak. Di dalam motor itu sebenarnya kuduna bisa bunyi, ya mati disada. Ya. Rusak orang munafik. Kira-kira kita termasuk yang rusak nggak, Bu? Rusak tuh, Bu. Kamu merasa terusak. Maca Quran kita bisa tapi kain lagi sakit ini. Ya, berarti rusak orang tebu. Kan dengan haja Bu mumpung di masjid rusak orang tebu. Nah haja disebutkan ya. Lebih baik ngerasa rusak daripada ngerasa benar gitu ya. Kayak mau ngerasa benar segala-galanya. Kalakuan anak itu. Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Di ayat ke-68-nya Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka dan Allah melaknat mereka dan bagi mereka adalah azab yang kekal. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang bilang begitu, Bu? Kira-kira Bapak Ibu termasuk munafik atau tidak? Amit-amit ya gitu. Ulah ya Bu. Tapi lamun ayat tanda-tanda kemunafikan di dalam hati kita segera bertobat. Astagfirullahaladzim. Kamari abdi ngabohong. Sok sering ngabohong. Di dia sok sering abdi ngadakan ngabohong. Mangga-mangga Bapak Ibu samping ka masjid diantos ya nu sanes parantos sumping. Oh teh eueuh di dia ini punya. Ibu ya. Ayo gitu Bu. Mata kuring mah nyebut gitu. Geus mangga Bapak Ibu urang sasarangan kawitan. Aya nu keur leumpang kene di ditu, aya nu ka kana muka kunci are keluar imah, aya nu keur wudu. Cenah Pak Geus ngawitan, barang ka dieu teh sasa ngawitanna sareng saha? Da saya mah teu ngajak ngawitan babarengan. Hayu mangga sasarangan ngadoa. Pek di mana wae pek wae Bu. Kan teu kudu di masjid. Leres Bu. Nah, jangan kira kalau ngaji kita itu hanya di sini, yang di rumah-rumah juga banyak yang ngaji. Buktinya apa? Kalau saya mengatakan sesuatu, nyebarnya kemana-mana Bu. Kedua ya antep kembalinya, punya leres. Cuma mau nyarek rekreasi, sama nyarek. Justru nitah, tapi ulang ngaisaikan batur, jangan kudu sesuai syariat. Itu sesuai syariat rek nanaunan. Nah, geus hese-hese, terus jangan pidosaeun. Kan gitu Bu. Leres. Leres. Aya sok gitu. Asli Ibu ya. Yuk sama-sama kita niatkan dari dalam kolbu kita masing-masing untuk tidak menjadi orang munafik. Dan kalau ada bibit-bibit kemunafikan di dalam diri, yaitu salah satu cirinya adalah tadi mengajak kepada mungkar, mencegah dari perbuatan